Teman-teman, selamat malam. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita jumpa lagi dalam acara rutin Satu Pena yang berlangsung setiap Kamis malam Jumat. Dan ini tidak terasa sudah pertemuan yang ke-125. Ya. Pada kali ini kita akan membahas tentang gerakan perempuan. Ini sekaligus terkait dengan besok tanggal 8 Maret itu ditetapkan sebagai Hari Perempuan Internasional. Ini sebuah peringatan untuk merayakan perjuangan kaum perempuan untuk mempunyai kesamaan yang sama dengan kaum laki-laki di bidang politik, ekonomi, budaya, dan segala macam kehidupan. Nah, di Indonesia peringatan ini juga menggema biasanya di mana-mana. Dan pada malam ini kita akan membahas persoalan perempuan di Indonesia. Yang akan berbicara nanti adalah Ibu Nina Nurmila. Beliau seorang penulis, seorang dosen, dan sekarang dekan di Universitas Islam Internasional Indonesia Depok. Ya. Sebelum kita mulai, mungkin kita bisa tonton dulu satu video yang sudah kami buat. Silakan, Emma. Bentar ya. PBB menetapkan tanggal 8 Maret sebagai hari. Download dulu ya. Ya. PBB menetapkan tanggal 8 Maret sebagai Hari Perempuan Internasional pada tahun 1975. Peringatan Hari Perempuan Internasional merupakan momentum untuk mendukung persamaan hak bagi perempuan seperti hak memilih, hak atas pendidikan, dan hak bekerja. Bagaimana dengan kedudukan perempuan di Indonesia? Berbagai data menunjukkan perempuan masih marginal dalam politik. Keterwakilan perempuan di parlemen masih rendah. Partai-partai seringkali menemui kesulitan memenuhi 30% caleg perempuan. Dan jikapun akhirnya didapatkan, biasanya di nomor urut bawah. Perempuan berhenti bekerja setelah berkeluarga adalah cerita yang sering ditemukan di Indonesia. Umumnya, hal yang menjadi alasan perempuan resign dari kantor setelah menikah ialah kondisi rumah tangga, anjuran suami, program hamil, dan budaya yang menempatkan perempuan sebagai ibu rumah tangga. Orang di Indonesia masih menempatkan urusan rumah tangga sebagai tanggung jawab utama. Tadi udah ya, Mel? Dari screen Amel udah muncul ya? Oke, mohon maaf jika ada kesalahan teknis, tapi seperti itu pengantarnya Mas Elza. Ya, ini ada kesalahan teknis karena operator kami yang biasa menangani ini, Bayu, sedang di rumah sakit sejak sore ini. Tadi di video pengantar sudah dijelaskan beberapa hal tentang perempuan. Di Indonesia, perempuan disebutkan masih marginal di dalam politik. Partai-partai politik
seringkali tidak bisa memenuhi ketentuan 30% caleg dari perempuan, dan biasanya pada saat-saat terakhir mereka akan mencari caleg siapa saja yang bersedia masuk, tapi di nomor urut bawah yang tingkat keterpilihannya sangat kecil. Juga di dalam hal yang lain, misalnya di dalam pendidikan, walaupun banyak perempuan sudah menempuh pendidikan tinggi, tapi ketika pada akhirnya mereka menentukan memilih antara karir dan ibu dan keluarga, banyak perempuan walaupun sudah mempunyai pekerjaan yang mapan, pendidikan yang tinggi, pada akhirnya memilih keluarga daripada karir. Ada banyak alasan tentu saja. Salah satu alasannya adalah bahwa karena memang kodrat perempuan itu adalah ibu rumah tangga. Di Jakarta misalnya ditemukan data bahwa lebih banyak perempuan yang memilih untuk memilih keluarga daripada pekerjaannya, walaupun mempunyai prospek, antara lain karena khusus di Jakarta biaya transportasi itu sangat-sangat tinggi, hampir 50% dari gaji, sehingga ketika keluarga itu memutuskan siapa yang akan memelihara rumah tangga, terutama jika mereka sudah punya anak, mereka bersepakat bahwa ibu lah yang kemudian menjadi ibu rumah tangga. Nah, hal-hal seperti ini kita anggap sebagai hal yang biasa. Dan itulah yang akan kita bahas pada malam ini bersama seorang aktivis perempuan, seorang dosen, seorang penulis, Mbak Nina Nurmila. Kebetulan Mbak Nina ini sedang dalam perjalanan, baru pulang dari tempat yang jauh, dan sekarang dalam perjalanan dari Jakarta menuju Bandung, dan nampaknya masih perlu waktu untuk sampai di rumah di Bandung. Mbak Nina bisa menyimak? Ya, bisa saya memulai? mengikuti. Ya. Bisa. Ya, silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya. Pertama, mungkin bisa di-share screen ya, sambil saya memberi pengantar. Saya berterima kasih kepada Bang Elza dan Pak Amel ya yang sudah mengundang di forum ini. Biasanya saya pendengar, Mbak Tami yang suka ngasih info. Tapi saat ini ketika justru diundang sebagai pembicara, saya sedang di perjalanan, jadi saya agak kebat-kebit ini, khawatir terjadi diskoneksi, tapi semoga semuanya lancar ya. Kemudian ya sebetulnya besok ya, saya bisa kenapa nggak negosiasi menjadi next Tuesday gitu ya, sehingga saya dalam keadaan di rumah duduk nyaman gitu ya. Tapi saya sudah menyanggupi ya, sudah, semoga saja acara kita berjalan dengan lancar ya. Jadi terima kasih atas kehadiran semuanya. Saya lihat ada Adi dan lain sebagainya. Tadi saya mendengar sekilas juga pembicaraan sebelum masuk ke apa namanya, ke buffer ya, itu sebagai pengantarnya. Itu share screen-nya itu ini udah full ya, udah full screen ya. Tadi kelihatan besar, sekarang mengecil. Nah Ya, itu sudah. terima kasih. Mungkin bisa dimulai dari slide yang pertama ya. Tadi saya sudah berterima kasih kepada atas undangannya. Kemudian saya juga ingin mengucapkan ya Happy International Women's Day ya. Tadi sudah diperlihatkan di video. Jadi itu adalah hari untuk memperingati perempuan ya, perjuangan perempuan untuk mendapatkan hak pilih, untuk berpendidikan, dan untuk bekerja gitu ya. Sebetulnya itu yang melatar belakangi Women's March itu sangat tragis ya, di mana terjadi kebakaran di sebuah tempat bekerja kayak semacam pabrik gitu, dan tempatnya itu terkunci sehingga banyak perempuan yang terbakar hidup-hidup. Dan di situ sebetulnya peristiwa itu membukakan mata terhadap misery ataupun penderitaan perempuan yang bekerja long hours, low pay ya, itu sehingga kemudian ya kita perlu gerakan feminisme itu di situ untuk supaya kita sama-sama manusia bisa diperlakukan sama gitu ya. Bisa berlanjut.
Ke the next slide. Nah, sebetulnya ini waktu saya dikasih judul ini, saya apakah memang harus dipilih gitu ya antara karir dan keluarga? Kenapa nggak mesti dua-duanya? Tapi kemudian ini mengingatkan saya kepada judul tesis saya ketika saya S2, udah lama sekali, 30 tahun yang lalu lebih ya, tahun 95 sampai 97 itu saya S2 di Murdoch University di Australia. Kebetulan judul tesisnya itu Indonesian Women's Dilemma of Dual Roles. Dan karena Women's Studies itu ada di Development Studies, sehingga kemudian saya belajar tentang, maksudnya itu penelitian saya itu saya mempelajari GBHN. Jadi saya membaca gitu kan, waktu itu zaman Orde Baru ya, ada GBHN gitu ya. Dan saya melihat kan misalnya GBHN yang pertama tuh tahun 69, 74, 74, 79. Nah, sepertinya tuh kan karena International Women's Day itu adalah 75, itu tahun 7984 itu konstruksi di GBHN itu kan, jadi keidealan perempuan di Indonesia itu dikonstruksi di dalam rencana pembangunan ya di Repelita itu di GBHN itu. Dan di situ sama dengan Undang-Undang Perkawinan 74, di situ konstruksi budaya di dalam GBHN di Indonesia itu perempuan itu diidealkan sebagai ibu rumah tangga dan suami adalah kepala keluarga gitu ya. Nah, selain saya mengkritisi GBHN dari tahun ke tahun gitu ya, saya juga mengkritisi tafsir ulama gitu ya. Karena di satu sisi gitu ya perempuan itu dikonstruksi untuk menjadi ibu rumah tangga, tapi memang dilematis ya karena di sisi lain gitu ya, perempuan itu ya dihadapkan pada kebutuhan dan sebagainya untuk bekerja gitu ya. Lanjut. Jadi ini sebab untuk pemantik diskusi aja, nanti kita lebih banyak diskusi dan tanya jawab. Jadi saya melihat di GBHN itu tahun 70-an perempuan dikonstruksi sebagai ibu rumah tangga, laki-laki keluarga. Nah, tapi ada perubahan tuh. Karena konteksnya 1980-an, pemerintah itu mengkonstruksi peran ganda. Jadi perempuan itu dia idealisir sukses di rumah, sukses di luar gitu ya. Dan konteksnya apa gitu ya? Konteksnya itu pada tahun 1980-an itu untuk tujuan ekonomi ada International Division of Labor ya untuk efisiensi, misalnya baju aja gitu, misalnya didesain di Paris, di bahannya di Cina, kemudian pasang kancing. Intinya itu untuk mendapatkan harga ya produksi yang semurah mungkin sehingga kemudian ada relokasi pabrik-pabrik dan lain sebagainya ke negara-negara miskin ya, negara berkembang seperti yang negaranya itu penduduknya banyak, sehingga kemudian murah itunya, buruhnya ya. Nah itu terjadi pada tahun 80-an. Jadi kalau kayak kita masak itu istilahnya itu negara berkembang itu sebagai dapur kotornya. Sehingga kemudian kalau pabrik-pabrik dipindahkan dari negara maju ke negara berkembang, mereka tidak kena libahnya, kemudian upahnya murah, karena ada ideologi patriarki dan kapitalisme. Kapitalisme itu kan untuk mengumpulkan keuntungan sebanyak-banyaknya gitu ya, dan mengeluarkan sesedikit mungkin. Kemudian kalau patriarki itu menganggap perempuan itu adalah ibu rumah tangga yang dinafkahi oleh suami. Sehingga kalau misalnya perempuan itu bekerja, mereka dianggap tidak perlu untuk diberi tunjangan keluarga. Jadi kan murah gitu ya upahnya gitu. Dan di negara maju sekalipun itu kadang-kadang upah perempuan itu memang lebih kecil daripada laki-laki gitu ya. Nah, terus ada perubahan lain tahun 90-an itu sudah masuk isu gender ya ke Indonesia, sehingga kemudian ada konsep kemitra sejajaran. Jadi ada perubahan, memang konstruksi budaya melalui kebijakan itu berganti. Kemudian selain saya mengkritisi kebijakan negara, saya juga melihat tafsir-tafsir Al-Quran gitu ya, yang memang misalnya terutama yang sering banyak digunakan itu adalah surat An-Nisa ayat 34 yang arijalu qawmun ala nisa bima fadallahu ba'dhum ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Itu seringkali digunakan justifikasi bahwa hanya laki-laki yang bisa menjadi
kepala keluarga gitu ya. Jadi betul-betul perempuan itu dikonstruksi memang untuk di rumah, didomesticate gitu ya. Boleh lanjut? Boleh lanjut slide-nya? Oke. Ini ya sudah saya sebutkan, boleh lanjut, bahwa ini karena ini kan undang-undang perkawinan itu tahun 70-an, sehingga konstruksinya masih perempuan ibu rumah tangga, laki-laki kepala keluarga. Sampai-sampai saya itu kan mengajar fikih kontemporer ya. Itu ada pokok bahasan di dalam Masail Fikih Haditsah itu dalam bahasa Arabnya, itu perempuan dan kodratnya sebagai ibu rumah tangga. Waduh, itu saya ubah besar-besaran itu saya mengajar mata kuliah itu, karena itu kayak mereka gadis-gadis itu apa namanya seperti mengidealisir gitu ya, nanti tuh saya akan menjadi ibu rumah tangga, ada yang menafkahi gitu, kayak menurut saya sih nggak realistis gitu ya. Ntar ini jadi hidupnya tuh imaginary gitu, imaginary. Jangankan para gadis-gadis S1 dulu juga, saya juga sebagai produk dari Orde Baru gitu ya. Ketika saya S2 itu saya masih berusaha untuk menjadi istri yang baik, ibu yang baik. Sebetulnya saya baru punya bayi waktu mulai S2 gitu ya. Eh, Kemudian saya berusaha untuk mencapai idealitas itu, tapi kemudian saya ambruk gitu ya. Jadi gambarannya waktu saya S2 itu saya pergi dulu sendiri ke Australia, menyediakan rumah. Nah, kemudian setelah itu suami dan bayi saya waktu itu 7 bulan, saya ninggalin bayi saya waktu itu 4 bulan gitu ya, sedih sekali gitu. Terus suami saya menyusul pas 3 bulan kemudian tuh anak saya udah 7 bulan gitu. Nah, ketika suami dan anak saya datang, saya juga berusaha untuk seperti yang diidealkan itu, menjadi istri yang baik dalam arti melayani suami, menjadi ibu yang baik berarti mengurus anak, mengerjakan pekerjaan rumah tangga, but at the same time saya student gitu. Ya tentu saja tidak bisa dilakukan karena dengan melakukan itu semua, misalnya saya malam hari bangun gitu ya, ngurus anak gitu ya, maksudnya ngasih susu dan sebagainya, itu jadinya saya kurang tidur. Kemudian saya mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah, energi saya habis. Sehingga kemudian ketika saya ke kampus untuk kuliah dan mengerjakan tugas, itu ketika pergi ke perpustakaan itu baca buku yang padahal waktu itu IELTS saya udah 7, dengan syarat untuk S2 itu 6,5. Tapi itu aja gitu ya, ketika itu aduh, mungkin karena subjeknya juga beda ya, beda sekali. Saya satu di bidang IAIN yang biasa Arab-Araban gitu ya, terus tiba-tiba langsung Inggris gitu. Dan isunya saya kira dengan mengambil Women's Studies itu mudah gitu, taunya memang subordinasi perempuan itu very much related dengan ekonomi, politik, agama dan sebagainya. Jadi ketika baca itu 1 lembar oke, 2 lembar oke, 3 mulai menguap, udah yang keempat udah ambruk gitu, tidur. Karena memang capek gitu ya. Jadi itu nggak realistis. Jadi perempuan diidealkan untuk sukses di rumah, jadi ibu rumah tangga, kemudian saya dalam hari itu sedang student, we cannot do more than like what we can bear gitu ya. Jadi ambruk, kemudian tugas-tugas jadinya tertinggal gitu ya. Dan itu bikin stres gitu. Dan kalau ditelan sendiri, aduh, kayaknya tuh bisa bisa gila gitu. Udah pagi capek gitu kan, pergi ke kampus, kerjain tugas kuliah, capek gitu ya, terus pulang ke rumah udah beda lagi tuh, dapur udah banyak cucian piring dan sebagainya. That's the unrealistic nature of kalau perempuan punya double atau multiple burden ya. Oke, saya tuh nggak begitu kelihatan ininya tulisan, sebentar saya memperbesar dulu tulisannya. Ya, jadi ketika ya itu gitu ya, jadi imaginary. Sebetulnya imaginary itu perempuan memimpikan jadi ibu rumah tangga, karena tidak semua laki-laki bisa menafkahi keluarga gitu ya. Dalam keadaan seperti masa perempuan mengharapkan untuk diberi tapi belum tentu ada yang memberi gitu ya. Kemudian eh, kalau misalnya perempuan itu mau berkarir, kadang-kadang harus minta izin. Kalau tidak diizinkan, kemudian mereka tidak bekerja gitu. Itu kan
Ya sebetulnya itu memang harus gimana ya, ada bargain dengan pasangan gitu ya. Eee, karena, budaya sudah mengharapkan perempuan itu ya ngurus rumah tangga dan, ya mengerjakan pekerjaan rumah dan mengurus anak gitu ya. Eee, sementara, kalau laki-laki gitu ya dengan konstruksi budaya ini seolah-olah laki-laki adalah selalu menjadi pencari nafkah, mereka tidak bekerja pun ya harus ditutup-tutupi gitu ya. Kadang-kadang di KTP wira swasta seperti itu. Jadi anggapannya itu perempuan bekerja pun itu tidak terlihat. Jadi dianggapnya mereka itu adalah ibu rumah tangga. Laki-laki tidak bekerja pun itu tidak terlihat gitu ya, seolah-olah mereka itu selalu bekerja gitu. Oke, selanjutnya, eee bisa selanjutnya selanjutnya oke jadi, dengan perempuan, diberikan burden dan beban-beban ngurus anak, suami, pekerjaan rumah tangga gitu ya, kemudian didomestikasi gitu, diidealisir hanya di rumah saja, sehingga kemudian terjadi dominasi ruang publik. Tadi disebutkan oleh Bang Elza ya, misalnya tentang partisipasi politik perempuan. Eee, itu kan kita sebetulnya sudah ada kebijakan afirmatif untuk mendorong perempuan minimal, representasi di, parlemen itu 30%, tapi sampai sekarang kita itu belum pernah mencapai 30%. Pernah sampai tahun 2000 berapa ya, 2014 mungkin udah sampai 20, turun lagi ke 14 gitu ya, 14%. Ini nanti kita lihat, pencapaian representasi perempuan di pemilu 2024 ini, apakah meningkat atau tetap ataupun, menurun gitu. Yang jelas sepertinya laki-laki masih ingin selalu mendominasi ruang publik dan, eee tidak memberi ruang kepada perempuan. Jadi memang harus harus afirmatif afirmatif itu sudah diberikan, itu belum tercapai juga. Jadi, perlu lebih banyak didorong gitu ya. Lanjut, bisa lanjut slide-nya? Oke, jadi, kalau kita melihat ke judul dari, topik, hari ini, itu, memang ada realitas yang menimbulkan dilema ya. Jadi dilemanya begini, ya kan, kan idealitasnya itu laki-laki kepala keluarga menafkahi keluarga, tapi di realitasnya tidak semua laki-laki bisa menafkahi keluarga. Dan tidak semua perempuan juga tidak mampu bekerja gitu loh. Ya. Selama ini kan, pembagian kerja publik domestik itu berdasarkan jenis kelamin gitu. Padahal, seharusnya kita tidak membuat sekat itu gitu. Kemudian, yang menjadi dilemanya adalah tidak adanya support system gitu. Eee, jadi memang perempuan dan laki-laki itu kan, diciptakan berbeda ya secara biologis. Kalau secara reproduktif itu, perempuan kan dia, bisa hamil, melahirkan, dan menyusui itu choice sih sebetulnya sih. Tapi ketika mereka sedang menjalani masa reproduksi ini, itu perlu support system dan itu tidak lama sih sebetulnya, perempuan bereproduksi itu kan ya 1 anak 30 bulan lah. Kemudian, dibanding anak itu kan sampai usia mereka SD gitu ya. Kayak saya sudah di atas 50 tahun kan anak-anak saya sudah besar gitu ya, sehingga kemudian sa saya tidak dalam posisi dilematis gitu ya. Iya, dilematis ketika, tidak ada support system itu. Nah, eee, kalau tanpa support system itu, ya itu perempuan itu bisa menjadi korban double multiple burdens dan saya pernah mengalaminya waktu saya S2 itu. Karena waktu itu saya baru menikah, baru hidup bersama dengan satu keluarga gitu ya, baru saling mengenal, tapi, kemudian saya bisa keluar dari ketidakadilan, double burden itu gitu ya. Jadi, se jadi saya caranya bernegosiasi dengan suami. Memang harus 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 berkomunikasi dengan baik. Kadang-kadang kita perempuan, ingin, suami itu mengerti sendiri, membaca pikiran seolah-olah mereka bisa membaca pikiran kita. Tidak, jadi kita tuh harus mengkomunikasikan keadaan kita dan apa keinginan kita dan itu saya lakukan pada tahun 95 bulan Oktober itu, saya mencari, waktu yang tepat gitu ya, ya boleh PowerPoint-nya boleh di-share tapi mungkin di PDF-kan dulu ya.
Jadi tahun 95 bulan Oktober itu ketika suami saya tuh menyusul ke saya ke Australia itu bulan September. Nah, sebulan itu saya ya itu mengalami double atau multiple burdens ya, ngurus anak, ngurus suami kayak gitu. Sehingga kemudian saya stres sendiri gitu ya, suka bertengkar gitu kalau pulang ke rumah capek-capek tiba-tiba kalau di Australia itu kan kita buka pintu tuh langsung dapur ya, dan piring begitu banyak padahal kita lapar makanan nggak ada, ya bisa perang dunia itu. Tapi lama-lama capek sendiri ya kalau bertengkar gitu, terus masalah tidak terselesaikan. Akhirnya saya mencari waktu tersendiri ya, mencari waktu yang baik untuk bicara sama suami. Kemudian saya mengatakan begini bahwa saya banyak tugas. Kalau misalnya saya tidak melakukan menyelesaikan tugas-tugas itu, maka nilai saya buruk. Kalau misalnya nilai saya buruk, maka saya tidak bisa melanjutkan selesai S2, mungkin dipulangkan dalam tahun pertama kayak gitu. Terus akhirnya mendengar kesulitan saya itu suami saya tanya, "What can I do for you?" gitu kan. Terus saya bilang begini, "Saya kurang tidur, jadi gimana bisa nggak ngasih susu malam ke anak gitu kan, terus mengambil alih pekerjaan rumah tangga." Suami saya mau membantu, tapi dia nggak bisa kan melakukan itu semua. Jadi dia bilang, "Oke, aku mau, tapi aku nggak bisa melakukannya." Terus dia ini akhirnya kalau di Murdoch University itu suka ada non teaching break. Di tengah-tengah semester itu ada break untuk kerjain tugas 1 minggu, kemudian di lain waktu 2 minggu itu saya gunakan untuk men-training dia gitu ya. Jadi kegiatan saya yang saya lakukan, misalnya ngasih susu di malam hari, terus pagi-pagi masak sama nyuci piring, itu saya training berdua sama dia gitu ya. Kemudian eh, sudah 3 hari itu udah well trained, cuma dia kepayahan. Aduh Nin, aku megap-megap deh kalau ngerjain semuanya, dia bilang gitu. Akhirnya saya kerjakan semuanya deh kecuali masak sama nyetrika. Ya udah dari situ saya punya agreement sama suami. Dari sejak jadi bulan Oktober 1995 pembagian kerja saya dengan suami adalah semua pekerjaan adalah pekerjaan suami ya, ngurus anak, bersih-bersih segala macam, kecuali nyetrika sama masak itu yang dia tidak sanggup gitu ya. Dan itu sih gampang gitu kan. Alhamdulillah dengan ada negosiasi, dengan agreement dengan pasangan gitu ya, saling membantu, akhirnya oke, semester 1 tidak bisa diselamatkan. Lulus sih semuanya, cuma nilainya ya nggak bagus amat gitu. Tapi dengan itu kemudian saya kejar tuh di semester gitu. Jadi di akhir S2 itu nilai saya bagus ya, cukuplah untuk bisa lanjut ke S3 gitu. Eh, Oke, lanjut ke slide berikutnya. Kayaknya ini slide yang terakhir. Oh iya itu solusinya sebetulnya saya sudah bicara. Jadi perlu penyediaan support system. Jadi perlu ada subsidized daycare kan. Tidak semua pasangan juga. Kalau kebetulan kan waktu itu suami saya meninggalkan tugas sebagai dosen ya di Indonesia untuk mendukung saya karena saya punya bayi gitu. Tapi kan tidak semua suami itu bisa mensupport, maka diperlukan pembangunan daycare ya di neighborhood ya, di tetangga sekitar rumah ataupun di tempat kerja ataupun di tempat kuliah. Di Australia itu udah seperti itu gitu. Jadi saya bersyukur gitu ya, anak saya yang kedua lahir di Australia ketika saya S3, dan saya betul memanfaatkan subsidized daycare itu sampai 70% ininya potongan harganya affordable lah untuk student. Kayaknya saya cuma perlu bayar waktu tahun 2004 itu saya bayar kayak sehari $7 gitu ya. Eh, dari $70 sehari kayaknya saya cuma bayar $7, dan itu sangat membantu sekali ya. Jadi saya bisa pergi pagi gitu ya, bawa bayi ke kampus ya. Waktu itu saya S3 di Melbourne University, jadi pagi-pagi saya nganter anak. Suami saya kerja dari sejak lebih pagi, dia pergi kerja dari jam 5 pagi, jadi saya yang ngurus anak, saya yang masak. Kemudian saya naruh anak yang gede di SD, kemudian saya naik tram ke university, taruh bayi di daycare, terus setiap 2 jam saya ke daycare untuk menyusui, dan itu helpful sekali. Jadi saya bisa survive lah, bisa selesai lah 4 tahun 3 bulan. 3 bulannya itu saya ambil cuti untuk
ngurus bayi. Sebetulnya kalau kita tanya pada diri sendiri gitu ya, pada perempuan itu ketika dia hamil melahirkan, maunya itu dengan bayi aja tuh selama 2 tahun sambil menyusui itu maunya di rumah aja. Kalau misalnya ada support system secara ekonomi, ada yang memberi menyediakan gitu ya. Maunya kita tuh istilahnya kalau sudahnya ngekepan bayi aja itu kalau misalnya itu sampai 2 tahun itu gitu. Cuma kan sistemnya kan diciptakan oleh kapitalis dan patriarkis sehingga kemudian itu tidak membuat nyaman para perempuan bereproduksi dengan baik sampai istilahnya mengikuti apa yang dianjurkan oleh Al-Qur'an gitu kan yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini, jadi menyusui selama 2 tahun jika ingin being perfect for 2 years full 2 years ya. Kemudian juga selama ini kan dipatok seolah-olah melayani suami, pekerjaan rumah, ngurus anak itu adalah pekerjaan perempuan. Harusnya ada fleksibilitas peran. Jadi kalau misalnya istri yang bekerja harusnya itu diambil alih oleh suami. Kalau suami dan istri sama-sama bekerja harusnya saling berbagi gitu ya. Siapa mengerjakan apa berdasarkan kesepakatan dan kemampuan. Kalau misalnya suami senang masak, biarkan aja suami yang masak kayak gitu. Jangan, oh ini laki-laki nggak usah ke dapur kayak gitu. Nggak begitu gitu ya. Jadi pembagian kerja fleksibel berdasarkan kesempatan ya dan keahlian dan kesenangan gitu. Kayak saya tuh sampai sekarang kayaknya dalam hidup saya walaupun saya pakai mobil saya nggak pernah tuh yang namanya nyuci mobil itu. Ya sekarang sih udah di servis orang lain, tapi sedulu-dulu ketika uangnya pas-pasan pasti suami saya yang nyuci mobil gitu. Saya tinggal pakai aja. Ngisi bensin tuh kayaknya saya nggak pernah gitu ya. Tadi kan saya mengatakan bahwa sebetulnya kalau mengikuti keinginan perempuan yang habis melahirkan itu inginnya tuh ya bisa 2 tahun ya, ngurus anak minimal kayak gitu. Tapi cuti sepanjang itu juga sebetulnya tidak selalu bisa menjadi solusi karena kan perempuan itu beragam ya. Kemudian dari segi income juga dan support net. Semua orang punya suami yang menafkahi itu gitu. Jadi sehingga untuk survival itu mungkin mereka tidak ada luxury untuk di rumah ngurus anak saja menjadi ibu rumah tangga selama 2 tahun. Buat saya sih menjadi ibu rumah tangga itu too luxurious, terlalu mewah gitu ya. Lanjut terakhir penutup ya. Jadi tadi saya sudah bilang kalau laki-laki dan perempuan itu secara biologis itu berbeda dan itu sebetulnya diciptakan oleh Allah supaya kita punya regenerasi ya. Sekarang kita manusia itu baik laki-laki ataupun perempuan berperan sebagai khalifatullah fil ardh, jadi wakil Tuhan di bumi gitu ya, untuk memelihara alam. Kalau misalnya perempuan tidak bereproduksi itu kan punah gitu. Tapi bagaimana ya membuat para pemegang kebijakan yang patriarkis itu mengerti begitu pentingnya ya memberikan support system kepada supaya misalnya penyediaan daycare itu kadang-kadang ini ketika dianggap sebagai masalah perempuan itu tidak disupport gitu ya, supportnya kurang gitu ya. Tadi saya sudah mengatakan bahwa ya perempuan perlu support selama at least 30 bulan untuk satu anak ya, 30 bulan ya, dia hamil, melahirkan, menyusui gitu ya. Idealnya sih ya itu negara memberi support. Itu di Skandinavia ketika representasi perempuan tinggi dan pimpinannya perempuan itu bukan hanya ada maternal leave ya, bukan hanya cuti buat ibu-ibu, bahkan sudah ada cuti untuk bapak-bapak juga gitu ya. Itu karena mereka negaranya sudah maju ya. Oke, jadi terakhir itu ya perempuan perlu menyadari bahwa dirinya adalah manusia yang utuh gitu ya, yang setara dengan laki-laki dan ketika ada keadaan yang membuat dia dilematis, maka dia harus berkomunikasi dengan pasangannya. Mungkin itu saja ya, ini mulai berisik. Oke, Bu Nina, terima kasih banyak untuk pemaparannya.
komprehensif sekali, Mas Elza. Ya, gimana Emil tadi, menarik ya? Menarik karena Kayaknya itu tadi juga pengalaman banyak perempuan tuh, termasuk saya juga nih. Ya. Tadi Prof. Nina menguraikan dengan sangat detail ya tentang konstruksi budaya dan agama yang memang menempatkan laki-laki satu derajat di atas Iya. perempuan, dan itu diinikan dengan istilah laki-laki ada kepala rumah tangga dan perempuan adalah ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu maksudnya hanya mengurus hal-hal detail yang terjadi di dalam rumah tangga, sementara laki-laki mengurus semuanya. Kita sering misalnya melihat dalam banyak hal, kalau ada perempuan dan laki-laki yang mencapai karir yang bagus, dan ketika harus menentukan pilihan mana yang harus fokus ke rumah tangga, biasanya yang akan mengalah adalah perempuan, walaupun sebenarnya perempuannya prospek pekerjaannya jauh lebih bagus ketimbang laki-laki. Apalagi dalam konstruksi agama kita tahu bahwa selamatnya perempuan itu, apakah dia masuk surga atau tidak, itu ada pada restu laki-laki. Iya. Jadi kalau suaminya tidak memberikan restu, tidak memberikan izin, seorang perempuan tidak boleh melakukan pekerjaan atau bahkan keluar rumah. Itu banyak hadis-hadis yang seperti itu. Saya kira walaupun tadi diungkapkan bahwa ada perspektif perubahan dari tahun 80-an sampai tahun 90-an, tapi secara mainstream persepsi orang terhadap kedua perempuan adalah memang sebaiknya dia mengurus rumah tangga. Kadang-kadang dalam konteks tertentu, kalau ada perempuan dan laki-laki bekerja, lalu ada dalam rumah tangganya ada masalah, misalnya anaknya menciptakan kenakalan, maka yang salah itu biasanya memang perempuan. Kalau kita menikah ya emang di kantor urusan agama itu yang diberikan ceramah berhari-hari itu perempuan, syarat-syarat menjadi istri yang baik gitu, sementara suaminya tidak ada. Saya kira itu masih berlaku sampai sekarang ya. Juga kalau kita menikah itu kan seolah-olah itu adalah penyerahan dari orang tua anak gadis kepada suaminya untuk disahkan tanggung jawabnya. Betul. Nah, Emil sendiri pasti punya problem ya dengan ini ya, karena Emil kan seorang ibu rumah tangga dan juga seorang pekerja ya, sama dengan suami ya. Iya, Mas Elza. Pasti juga muncul konflik seperti yang Betul. tadi diceritakan oleh Bu Nina itu. Ya, apalagi dalam hal peran ganda, artinya ketika perempuan punya fokus di luar mengurus pekerjaan, urusan di dalam rumah, ketika tidak berjalan semestinya selalu menjadi pihak yang disalahkan, padahal di dalam rumah tangga adalah kerjasama. Dan saya sepakat dengan Ibu Nina bahwa tidak semuanya laki-laki berkompeten untuk untuk menjadi peranan kepala rumah tangga, dan pun sebaliknya tidak semua perempuan juga tidak punya kompetensi untuk memimpin rumah tangga begitu ya. Dan rasanya juga teman-teman satu pena di sini punya banyak pandangan dan cerita yang bisa ataupun pertanyaan yang mau disampaikan atau bertukar pikiran. Ada yang sudah raise hand, Mas Elza? Ya, Ada banyak chat, tanggapan dari di kolom Arini. chat. Oh ya, ada Lalu juga di kolom. Ada yang raise hand, Adi dan Nita. Kita beri kesempatan dulu mungkin pada perempuan dulu ya. Ya, pada perempuan. Ya. Mas Adi udah unmute ya, ini. walaupun Adi udah ngacung dari tadi, kita harus berikan kesempatan dulu pada perempuan. Silakan Kak Nita. Nita. Ya, silakan Nita. Terlempar ya? Ada. Kak Nita. Sepertinya terlempar. Oh, terlempar sepertinya. Ya, nanti oke. kita Silakan undang Adi. Mbak Amel, aku mau menanggapi dari pertanyaan Arini dulu ya. Oh, oke. Jadi aku memang tidak mudah ya untuk bernegosiasi dengan pasangan itu. Kalau pengalaman saya sih gini, karena mungkin beda ya konteksnya. Jadi kalau saya itu kan dulu di Women's Studies ya, belajar tentang gender gitu ya. Jadi setiap kali apa yang saya baca itu selalu saya share dengan suami kayak gitu. Tapi suami saya udah memang dasarnya baik sehingga kemudian gampang negosiasinya. Tapi kalau yang dihadapi oleh Mbak Arini itu kan
itu apa namanya suaminya menolak dengan dalil-dalil. Nah kadang-kadang itu dalil-dalilnya itu yang dipakainya itu memang yang seperti menguntungkan laki-laki seperti yang tadi ayat Ar-Rijalu Qawwamun 'alan Nisa gitu. Terus kalau ada hadis itu kan kulukum mas'ulun wa kulukum ra'iyatun an mas'uliyatihi itu kan ujungnya itu kayak perempuan itu memang bertanggung jawab pada rumah tangganya. Jadi kalau Al-Quran dibaca secara literal, kontekstual, apalagi pakai comot-comot sana sini gitu, memang bisa digunakan untuk mendukung gitu ya. Kayaknya laki-laki tuh superior gitu daripada perempuan. Tapi kemudian sebetulnya banyak ayat-ayat lain juga yang jarang ditampilkan. Misalnya yang tentang kesetaraan itu misalnya surat At-Taubah ya, ayat 71 itu wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'din. Itu kan mu'min laki-laki, mu'min perempuan, wali. Wali itu kan teman, pelindung, itu jarang sekali dikutip. Padahal itu mukmin laki-laki dan mukmin perempuan itu wali satu sama lain. Jadi itu artinya laki-laki bisa menjadi wali perempuan, perempuan bisa menjadi wali laki-laki. Seperti itu. Kalau saya memang kan mengajar gender dalam Islam ya di itu di UIN. Jadi dibahas dalam satu mata kuliah tersendiri gitu. Jadi ini Mbak Arini juga perlu belajar banyak baca gitu ya dari buku-buku orang-orang yang ikut di KUPI dari kayak Husein, Fakihuddin gitu ya. Oh iya Mbak Arini, itu Fakihuddin itu setiap hari Minggu pagi jam 5.30 itu ini suka pembahasan hadis tadarus subuh. Tapi kalau misalnya nggak bisa langsung juga silakan di Google ya, YouTube tadarus subuh Fakihuddin Abdul Qadir. Itu bagus-bagus isinya, itu bagaimana ayat-ayat Al-Quran dan hadis terutama gitu ya bisa mendukung kesetaraan laki-laki dan perempuan. Pokoknya kalau misalnya mau berumah tangga dengan aman, nyaman, damai gitu ya, ikutin aja itu tadarus subuh. Itu banyak sekali nasihatnya untuk kesalingan ya, karena dibacanya juga mubadalah. Mubadalah itu adalah reciprocal gitu ya, kesalingan. Di situ kita akan mendengar suara Islam yang ramah perempuan, yang bikin nyaman, yang bikin tentram gitu. Kalau saya cocok di situ. Jadi silakan aja di YouTube-nya ya, YouTube Tadarus Subuh Fakihuddin Abdul Qadir itu ya. Ya. Inggih, Sepertinya Bu Prof. Nina. Arini mau menyampaikan sesuatu. Inggih, izin menyampaikan nggih. Terima kasih Prof. Nina atas jawabannya. Saya bertanya sebagaimana tersebut setelah saya ini juga berdiskusi dengan suami karena kebetulan di malam minggu kemarin kita itu membahas di RRI tentang kesalingan yang punya Kiai Haji Fakihuddin Abdul Qadir. Nah, kemudian saya tadi terbenak bertanya, ketika kita ini membahas tentang kesalingan, itu sudah ada pada satu frame atau satu visi misi ketika suami dan istri itu udah mau sama-sama tadi mengajukan agreement atau negosiasi. Tetapi kemungkinan di luar sana itu ada juga suami yang tadi disebutkan Prof. Nina bahwa belum masih berpegang teguh pada tadi beberapa nas Al-Quran yang dipegang bahwa laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan. Begitu Prof. Nina dan juga Kak Amelia. Terima kasih. Jangan berhenti berjuang. Oke, Ya. Mbak Nita sudah muncul lagi, silakan. Nita. Mbak Nita. Ya, Nita Lusaid, silakan. Ya. Boleh Nita izin 3 menit lagi sebentar? Silahkan dulu. Oke, baik kalau gitu silakan Ke Pradana Adi. Ya, Adi. Ibu, saya aku barusan baca-baca soal debat women should housewife should be paid gitu Ibu. Kalau menurut Bu Nina setuju nggak kalau ibu rumah tangga dibayar? Makasih Bu. Yang bayar siapa? Suaminya. Karena melakukan pekerjaan rumah tangga ya memang kalau dikuantifikasi emang layak sih Bu, capek kan itu. Nggak setuju, Adi nggak setuju. Ya. Oke. Ya ini pertanyaan Dibayar kalau simpel. saya tuh dengan suami itu Ke mute Ibu Nina. Mbak Nina itu di unmute dulu.
Oh, tadi saya suka katakan, kok dibayar sih? Bayar sama siapa? Sama suami. Belum tentu suaminya bisa bayar itu. Kalau saya sama suami itu berbagi ya, uang suami, Ya. uang saya, uang suami, nggak ada istilah begitu ya. Jadi we both have access and control over the family resources gitu. Oke, ya, baik. Oke. Ada yang mau menanggapi Mas Elza di kolom komentar Mas Said, tapi rasanya mungkin dia nggak bisa raise hand, nggak paham Ya, ininya. ini Ya. kita ini dulu Amel, ada 2 yang raise hand. Nanti Oke, yang di kolom chat kita beri kesempatan ya. Ada baik. Nita dan ada Nur Fadila. Nur Fadila dulu Mbak barangkali. Mbak Nita bisa? Sudah bisa? Silakan Mbak Nita. Sudah siap? Belum rasanya Mas Elza ya. Belum. Kita Kalau ke enggak, Ibu Nur Fadila dulu. Nur Fadila silakan. Ya, Melempar silakan. ya? Enggak ya? Silakan. Ya. Terima kasih Ibu, Ya. terima kasih Pak Elza sama Kak lupa nih. Amel. Ya. Amel ya. Ya. Izin Bu, maaf ini saya off cam aja. Langsung saja Bu. Ini kebetulan saya masih belum berkeluarga nih Bu, masih mahasiswi lah. Masih berproses lah Bu, ibaratkan menuju ya insya Allah ya Bu, menuju rumah tangga. Apa namanya Bu, saya melihat Bu, memang perempuan ini bisa dibilang serba salah gitu ya Bu ya. Kenapa seperti itu? Karena yang pertama secara kodrat kita itu memang ibu rumah tangga. Ya, yang memang kalau dibilang tugas kita memang mengurus rumah tangga, hal-hal yang berkaitan dengan domestik atau internal rumah tangga seperti yang Bang Elza sampaikan tadi dan juga Ibu sampaikan. Tetapi di lain sisi kebutuhan kita, kebutuhan keluarga tidak bisa dipenuhi oleh kepala rumah tangga saja. Nah, pada akhirnya banyak perempuan-perempuan yang mencoba untuk menyeimbangkan antara mengurus rumah tangga dengan karir. Nah, tapi bagi saya Bu, menurut hemat saya sampai hari ini, jika dibilang kita milih rumah tangga, ibu rumah tangga atau milih karir. Nah, bagi saya kedua-duanya sangat penting Ibu. Bagaimana itu Bu, apa namanya, melihat daripada pengalaman Ibu tadi juga, saya menjadi berasumsi bahwasanya jika semisal nih Ibu tidak mengambil tindakan yang seperti Ibu ceritakan tadi, mungkin ceritanya akan berbeda dengan sekarang di kehidupan Ibu, barangkali seperti itu. Tetapi dengan kebijaksanaan Ibu mengambil langkah-langkah seperti itu tadi, saya pikir pada akhirnya sekarang Ibu sudah berhasil luar biasa antara menjalankan peran sebagai ibu rumah tangga dengan karir tadi. Nah, terus Bu, yang menjadi dilema hari ini juga terutama bagi kita perempuan yang belum berkeluarga atau menuju berkeluarga. Nah, itu yang sulit Bu. Walaupun memang ada seperti dilakukan agreement sebelumnya, perjanjian atau kesepakatan dan lain semacamnya, tapi banyak juga kita lihat itu tidak bertahan lama gitu loh Bu. Nah, mungkin Ibu bisa kasih kiat-kiatnya Bu, bagaimana supaya memang ke depan ketika seorang perempuan dibilang tidak bisa memilih ya, artinya dia harus menjalankan peran itu secara berbarengan, tetapi tetap berada pada rule-nya gitu loh Bu. Mungkin trik-trik lebihnya seperti apa gitu Bu. Udah aja Bu, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya ini ya langsung jawab aja mumpung memungkinkan. Itu Nur Fadila itu adalah merupakan salah satu contoh produk konstruksi budaya. Kita itu memang kan dikonstruksi supaya kita tuh percaya bahwa kodrat perempuan itu adalah ibu rumah tangga. Padahal ibu rumah tangga itu adalah peran, dia ke gender gitu, bukan kodrat. Jadi yang menjadi kodrat perempuan itu bahwa kodrat itu adalah biologis bahwa perempuan itu punya vagina, punya rahim, punya payudara yang dengan perangkat biologisnya itu perempuan bisa menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui gitu ya. Tapi
ibu rumah tangga itu adalah peran. Tidak semua perempuan menjadi ibu rumah tangga. Jadi saran saya keluar dari kungkungan konstruksi budaya bahwa perempuan itu adalah ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga itu adalah choice. Jadi salah satu peran gitu yang menurut saya itu sangat terlalu mewah untuk saya untuk menjadi ibu rumah tangga itu. Karena untuk menjadi ibu rumah tangga itu konsep kelas menengah yang suaminya bekerja, memberikan nafkah. Sementara dalam realitas kehidupan itu tidak semua laki-laki bisa memberikan nafkah dan berikan kenyamanan. Ada yang misalnya dia bekerja juga belum tentu dia mau ngasih sama kita. Jadi hidup itu jangan di dalam imajinasi. Tapi kalau memang belum menikah, memang hidupnya pasti dalam imajinasi, belum sampai real life gitu ya. Nanti Nur Fadila bisa lihat sendiri bahwa tidak semua laki-laki itu berdaya bisa memberikan kecukupan hidup dan kenyamanan. Jadi perempuan kalau saya wake up. Jadi awake gitu ya. Jadilah perempuan yang mandiri yang tidak menunggu untuk diberi. Ya, itu aja dulu. Baik. Kayaknya saya juga dulu ini deh, produk konstruksi budaya deh. Karena ketika menikah baru wake up-nya itu muncul tuh Bu Nina tuh. Bahwa ya realitanya seperti itu. Oke, Mas Amel, Ilza, ada yang mau ada yang sudah ngantri juga, ada Ya. di kolom chat ada Pak Said ingin bicara, tapi kita beri kesempatan kepada Nita yang dari Ya. tadi ada share-nya. Ya. Silakan Oke. Nita. Ya. Terima kasih, mohon maaf baru ngedengerin sih dari tadi. Selamat malam Bu Nina, senang sekali. Ya, sedikit sharing aja barangkali, termasuk ini buat Mbak Nur Fadila ya. Komitmen itu yang pernah saya lakukan. Saya membuat komitmen itu memang sebelum pernikahan. Kalau orang membuat pernikahan, perbagian harta kekayaan gitu. Kalau saya tidak. Yang kami catat itu adalah menyepakati bahwa saya boleh berkarir, bukan bekerja ya. Kalau bekerja semua orang juga mungkin banyak perempuan yang bekerja, tetapi dalam hal ini berkarir karena banyak kasus perempuan diperbolehkan bekerja, tapi begitu dia mendapatkan karir, mulai terjadi pengekangan dari pasangannya. Nah, ini barangkali yang mesti kita antisipasi dari awal, terutama yang belum menikah gitu ya. Karena itu tadi, kesempatan berkarir perempuan itu sekarang luar biasa ya. Bahkan perempuan sekarang seperti Bu Nina gitu, banyak yang pintar-pintar, cerdas-cerdas, bergelar profesor dan sangat luar biasa. Bargaining menjadi sangat penting dan saya tertarik dengan pertanyaan Mbak Nur tadi. Komunikasi antara pasangan saya rasa itu juga sangat luar biasa. Betul, ketika kita belum menikah, kita masih belum nginjek tanah ya. Ketika kita sudah menikah baru kita bisa melihat realita hidup sebenarnya. Sempat begitu menikah kita akan melihat, oh begini ya, oh kok beda dengan yang ada di foto itu gitu ya. Kadang-kadang beberapa karakter walaupun kita mengenal sudah lama ya, Bang Elza ketawa tuh ya, sudah bertahun-tahun mengenal tapi begitu menikah kita seolah mengenal sosok baru lagi karena mungkin kebiasaan-kebiasaan yang belum pernah kita lihat itu mulai nampak. Nah, menurut saya yang paling penting di sini adalah bagaimana kita sebagai perempuan itu mempunyai komunikasi yang cukup baik, terbuka kepada pasangan sejak awal. Jadi kalau sama pasangan jangan cuma ngomong yang manis, ngomong yang pahit juga tetapi dengan cara yang baik. Karena seperti Bang Elza gitu ya, kalau dengan kata-kata yang manis tentu lebih mudah menerimanya daripada kita dengan sikap yang marah. Samalah kalau kita punya kecemburuan, ya kecemburuannya juga jangan diperlihatkan, tapi bagaimana kecemburuan itu kita tampilkan supaya pasangan kita tetap terbuka. Nah, sikap seperti itu harus kita tunjukkan juga. Kenapa? Saya nggak tahu nih Bu Nina setuju atau tidak. Sebenarnya rumah tangga itu justru poinnya ada di perempuan. Perempuan yang justru mengendalikan, memanage, membuat aura dan kemudian juga mewarnai rumah tangga. Ketika perempuan bisa memerankan itu, saya rasa komunikasinya bisa terjalin dengan baik. Dan untuk itu kita harus punya bargaining. Dan untuk punya bargaining kita harus mandiri. Dan untuk mandiri kita mesti belajar. Dan untuk bisa belajar kita harus punya semangat untuk maju. Dan itu tadi, konstruksi sosial yang
sudah tidak sepatutnya, kok kata sepatutnya ya, yang tidak perlu kita ikuti, tidak ikuti. Kodrat perempuan itu hanya 4 ya, menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui. Di luar itu pada dasarnya kita sama dengan laki-laki. Kita setara. Nah, bagaimana kita membangun itu? Sekali lagi kalau menurut saya, kunci dari bargaining itu pada komunikasi. Saya mengalami juga, Mbak Nina, satu dilema ketika kita mempunyai karir yang sama baiknya dengan pasangan. Nah, kalau saya sama pasangan saya kebetulan itu rasional saja. Peluang siapa yang lebih berpotensi ya begitu ya. Karena kita realistis aja ya, hidup nggak cuma cinta. Jadi kita melihat hitung-hitungannya karir mana yang lebih potensial. Kalau pada saat itu saya membuat pilihan untuk mengikuti karir suami, bukan karena saya mengalah atau merasa mengalah dengan keadaan, tetapi itu juga proses bargaining. Karena ujung-ujungnya dimanapun pasangan saya dalam hal ini selalu memberikan kesempatan kepada istrinya untuk berkembang. Nah, sekali lagi ini basicnya adalah dari awal kita mengkomunikasikan, kemudian setelah kita bersama juga kita harus membangun komunikasi ini. Itu kalau pengalaman saya, dan alhamdulillah sejauh ini sampai kemudian kami dipisahkan oleh waktu begitu, itu tetap kita bangun. Jadi saling menghargai, saling menghormati, dan kami mempergunakan bahasa dalam konteks menghormati dan menghargai. Bahasa dalam arti kata yang kita rasakan tidak cocok untuk suami istri itu kita tidak pergunakan. Jadi kami menghargai, menghormati, dan tetap menjaga privasi, karena menikah itu kan sebenarnya tidak 2 menjadi 1. Tetap 2, tapi bagaimana sinkronisasi dari keduanya, bagaimana toleransi di antara keduanya. Itu sharing saya barangkali Mbak Amel dan Mas Elza. Terima kasih Mbak Nita, menarik tuh. Konsep privacy juga nih Mas Bu Nina nih dalam pernikahan misalnya juga. Begitu sharing tadi dari Mbak disebut Nita. soal pentingnya komunikasi ya. Komunikasi itu kan memerlukan 2 hal ya, didengar dan mendengar. Problemnya kan kadang-kadang pada laki-laki itu sudah ada konstruksi tertentu, hingga ketika dia mengadakan komunikasi, cara pandang dia itu mungkin merasa lebih tinggi dari yang ini, sehingga sebelum melakukan komunikasi mungkin memang keduanya harus mengalami pencerahan dulu, dan proses pencerahan itu mungkin lebih sulit pada laki-laki yang merasa mendominasi daripada perempuan. Silakan Mbak Nina dijawab. Ya, terima kasih siapa Bu Nita sudah berbagi. Saya senang ada yang menguatkan suara saya ya. Ya memang belum menikah itu memang everything is in imaginary, it's not reality gitu ya. Ketika sudah menikah bisa melihat bagaimana real life-nya gitu ya, pembagian gubrak kerja gitu dan ya. sebagainya. Kalau kata orang Tapi Bandung mah gubrak gitu ya Bu Nita. gubrak, gue sadar gitu. Tapi saya mau highlight yang bahwa tentang karir suami dan istri, apakah harus lebih tinggi dan harus lebih rendah. Menurut saya laki-laki dan perempuan itu kan setara. Jadi jangan merasa bersalah ketika perempuan berpendidikan lebih tinggi, berkarir dan berpenghasilan lebih tinggi. Itu bukan sebuah kesalahan, karena memang bikodri mata tadi tanah lu mampat tata mana. Jadi istilahnya itu apa, you get what you do ya. Kita itu mendapatkan apa yang kita usahakan gitu ya. Kalau kita berusaha lebih keras, kita pasti mendapat lebih banyak, lebih bagus, dan itu tidak apa-apa no matter what sex we are gitu ya. Mau berjenis kelamin apa gitu, karena memang perempuan itu ya setara, bukan selalu harus rendah punten gitu ke suami itu. Kalau misalnya meninggikan, saya kira tidak begitu gitu. Alhamdulillah suami saya bukan seorang yang merasa terancam ketika misalnya saya S2 lebih dulu, S3 lebih dulu, kemudian menjadi guru besar, karena ya di rumah kan bukan
bukan tempat kuliah ya. Itu tempat berinteraksi gitu. Dan alhamdulillah saya menikah dengan teman. Jadi sampai sekarang saya anggap teman saja gitu ya. Tengkar ya biasa tengkar itu nggak mungkin ya dalam rumah tangga ada bertengkar. Tapi ya so far we can Saya menikah dengan sahabat, Bu Nina. Bu Nina, Mbak Nina suaranya apa? Ya, ke mute. Iya, saya sudah selesai bicara. Terima kasih. Ya, oke. Oke, Baik. baik. Ya, Mas Elza, di kolom komentar tadi ada yang sudah mengantri dan sudah memberikan puisi bahkan ya. Ya. Tapi Mungkin rasanya lebih baik silakan ini bicara mungkin Amel. Siapa? Mas Said dari Ya, silakan, Kaltim Pak Said. boleh. Dari Baik, terima kasih. Kalimantan Timur ini ya. Silakan. Ya, terima kasih Bang Ya. Eljaya dan Mbak Melia. Yang pertama saya ingin salam hormat dulu untuk Profesor Nina ini. Saya ini latar belakang itu 10 tahun tuh nangani KDRT di P2 TP2 Kaltim. Kemudian sekarang di Komisioner Perlindungan Anak dan eksis di dunia public speaking, training begitu ya. Nah, saya ingin mempertegas saja beberapa hal ya. Pertama, berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan tadi itu, kalau menurut hemat saya kita sejak awal itu tadi sudah disampaikan juga, sejak awal tuh bicara tentang ijab kabul itu situ bicara tentang total komitmen. Nah, komitmen itu ya memang harus dibicarakan dari awal. Termasuk misalnya apakah dia tetap memposisikan diri sebagai konco winking, ya hanya di belakang saja, ataukah dia juga punya keinginan untuk berkarir. Nah, di situ yang saya kira ijab kabul itu tidak semata-mata hanya sahnya, tapi juga total komitmennya. Karena di situ bicara komitmen. Nah, yang kedua adalah bicara tentang komunikasi, karena 70% kita ini kan berkomunikasi gitu. Nah, alangkah sangat tidak lazimnya ketika perempuan juga punya keinginan berkarir, dia tidak mampu memposisikan diri untuk mengkomunikasikannya. Dan yang ketiga, tidak cukup sampai di situ, dia juga harus punya apa yang disebut dengan keikhlasan. Jadi 3K gitu ya, keikhlasan. Kenapa? Karena bisa jadi tidak sesuai dengan harapan pasangannya seperti itu gitu ya. Pasangannya seperti itu. Nah, karena itu poin pentingnya juga adalah bagaimana sesungguhnya kita itu bersama berkomitmen juga untuk apa yang disebut dengan success study, sukses karir, dan juga sukses tentang rumah tangganya gitu. Supaya ini mungkin saya juga bicara dalam perspektif laki-laki lah gitu ya. Supaya ketika karirnya itu bagus tapi rumah tangganya jadi berantakan, kan tidak pas juga. Makanya ditimbangkan itu. Nah, ini juga nanti akan terjadi pada potret keluarganya. Apakah rumah tangganya selama ini terbangun kayak rumah tangga ring smackdown, ataukah rumah tangga rumah sakit, atau rumah tangga kuburan, ataukah rumah tangga pasar. Yang kita inginkan adalah rumah tangga sekolah. Nah, kalau rumah tangga sekolah, maka insya Allah kedua pasangan ini akan welcome saja gitu, akan terbuka, akan memberikan porsi yang besarnya yang terbangun tadi pada keikhlasan tadi itu. Nah, kenapa wilayah-wilayah keikhlasan? Karena pada ujungnya ketika ada benturan misalnya karir, istri lebih bagus daripada suaminya, bahkan pada akhirnya mungkin rumah tangganya keberantakan, ya kembalikan saja dengan zikir kita tuh. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Ya kan, kita serahkan semua kepada endingnya itu pada perjalanan pada hidup Tuhan seperti itu. Nah, poin pentingnya juga menurut hemat saya adalah bagaimana kemampuan perempuan Indonesia itu apa yang disebut dengan membangun reputasi dirinya. Nah, membangun reputasi dirinya itu termasuk di dalamnya adalah bagaimana perempuan itu punya pendidikan yang setinggi-tingginya. Itu yang hal yang pertama yang saya kira ingin ditanggapi. Kemudian yang kedua, Prof. Nina berkaitan dengan kenapa hari ini ya tentang perempuan di parlemen itu tidak mencukupi. Saya nih bagian daripada pelakunya. Kenapa? Karena saya pernah juga jadi wakil ketua di partai itu bidang kaderisasi. Ya selama ini SDM perempuannya juga memang tidak siap diberikan kesempatan. Ini juga saya kira perempuan dan kita semua itu ada yang namanya 3K. Wilayah kesempatan, wilayah kemauan, dan wilayah keberanian. Dia dikasih kesempatan, tidak punya kemampuan dan tidak punya keberanian, ya tidak bisa. Atau dia ada keberanian, tapi tidak ada kemampuan dan tidak pernah dikasih kesempatan, dia tidak bisa juga. Atau ada kesempatan, ada kemampuan, tapi tidak pernah diberikan, tidak memiliki kemampuan, nah tidak bisa juga. Nah, hari ini yang terjadi adalah di partai, memang SDM perempuannya, terutama di kami di sini, ya di Kalimantan Timur, memang perempuannya tidak siap untuk
bertarung di wilayah-wilayah kekuasaan seperti itu. Tapi alhamdulillah hari ini di DPD RI kami ada 1 orang perempuan. Kemudian dari 8 kursi DPR RI itu ada namanya Ibu Hetifah Saipudian itu juga dari perempuan begitu. Dari 8 kursi ya keterwakilan dari Kalimantan Timur. Saya kira ini tanggapan saya ya, jadi saya kira ini juga bagian yang saya juga eksis di pelatihan-pelatihan yang family life skill, ya hal-hal seperti ini termasuk membuka mindset kaum perempuan itu supaya tidak tetap menjadi konco winking gitu. Terima kasih host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari perspektif laki-laki ini, tapi puisinya Ya. nggak dibacakan ya Mas ya? Ya, Mbak Meli aja. silakan dijawab dulu kali ya, Amel. Ya. Ya, Ya. monggo Ibu Nina. Ini ada beberapa perspektif laki-laki Ya ya. memang saya Amel? bisa memahami ketika perempuan itu sudah biasa disubordinasi, direndahkan, mereka juga kemudian kepercayaan dirinya kurang gitu ya. Sehingga kemudian tadi saya perlu meng-highlight untuk bahwa perempuan itu memang harus percaya diri. Jadi dirinya itu merasa sebagai manusia seutuhnya gitu ya. Dan saya juga sebagai produk konstruksi budaya yang sudah biasa disubordinasi, kepercayaan diri itu tidak selalu ada. Saya pernah misalnya begini, saya waktu itu baru pulang dari tahun 2009, saya itu baru pulang dari Amerika. Waktu itu saya dapat Fulbright Scholarship untuk mengajar di Amerika selama 1 tahun. Itu saya udah doktor, ya kan. Nah ketika kembali saya lapor ke rektor bahwa saya selesai mengajar di sana kayak gitu. Akhirnya kemudian rektor mengatakan, itu masa Bu Nina udah ngajar di Amerika, di sini nggak ngajar di Pasca gitu kan, dia bilang gitu. Akhirnya kemudian terus itu saya satu-satunya penguji ya, kan jarang ya menguji S3 dosen perempuan S3 tahun 2009 itu masih jarang di UIN gitu ya. Nah ketika mau buka puasa, sebetulnya kan setelah buka itu orang-orang pada buka puasa di kampus, kok saya merasa saya harus ke rumah, harus di rumah gitu. Terus suami saya ketika saya sampai di rumah, kenapa kamu nggak buka di kampus, kata suami saya itu gitu. Gak tahu, saya tuh ada feeling bahwa kayaknya perempuan tuh buka tuh dirubah gitu kan kayak gitu. Terus suami saya tuh bilang gini, kamu itu mereka para direktur pascasarjana, rektor mungkin ingin ngobrol dengan kamu selama masa sedang buka puasa, ingin tahu bagaimana pengalaman kamu mengajar di Amerika gitu. Kok pulang gitu. Tapi kan jadi justru suami saya menyadarkan bahwa you need to be there gitu loh. You don't need to be domesticated gitu. Jangan merasa harus di rumah gitu ya. Silakan di luar bergaul gitu. Justru suami saya yang mengatakan begitu. Jadi saya bisa paham kalau misalnya di luar gitu ya orang jadi caleg gitu tuh kurang percaya diri karena tidak biasa gitu. Karena kita sudah dikonstruksi kita tuh domestik gitu. Jadi memang harus didobrak itu gitu, bahwa kita tuh manusia seutuhnya yang kita bisa berperan di mana saja. Jangan istilahnya tuh dikurung bahwa peran kita tuh hanya ibu rumah tangga. Hilangkan pikiran bahwa perempuan itu kodratnya ibu rumah tangga. Bukan. Ibu rumah tangga itu bukan kodrat, tapi peran yang memang dikonstruksi supaya laki-laki mendominasi di publik. Gitu. Itu mungkin ya. Ini saya udah mau ganti kendaraan. Tapi kalau misalnya bisa meresponi, saya responi, tapi saya dengarkan dengan baik. Terima kasih tadi Bang Said ya, aktivis dan trainer juga ya, saya dengarkan tadi refleksinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nina. Ada di sini juga yang mau ikut berbicara dari Kota Batu. Ibu Nina juga bisa sambil menyimak. Ada Mardi Setianingsi. Boleh Ibu Mardi Setianingsi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf ini saya baru bergabung kali ini dan saya sangat tertarik dengan yang beberapa poin yang disampaikan oleh Bu Nina Nurmila dan juga yang sudah mendengarkan beberapa, karena dari tadi saya menjadi pendengar aja dulu. Kebetulan saya ini ada di Ketua Perempuan Tani. Nah ini tadi saya begitu tertarik dengan bahasa atau kalimat ataupun kata perempuan.
background saya dulu saya ada di organisasi partai politik yang dominannya adalah 80% boleh dikatakan adalah laki-laki. Pada saat itu saya merasa nyaman karena saya memang kebetulan posisi saya di sekretaris. Jadi semua itu kan diagendakan oleh sekretaris, kegiatan apapun kelihatannya begitu gampang, tidak ada yang bahasa nggak bisa, saya lagi masak, saya lagi ini, waduh, saya jam segitu lagi masak, waduh, saya lagi jam segitu ngantar anak. Nah, ketika saya sekarang ini ada di organisasi perempuan tani, saya merasa sangat kewalahan banget dengan mengagendakan pertemuan. Dan perlu juga diketahui bahwa di struktur kepengurusan perempuan tani ini hampir 80% adalah ketua-ketua yang ada di organisasi masyarakat yang ada di Kota Batu. Jadi ada yang menjadi ketua Fatayat, ada yang dia itu menjadi ketua bank sampah, yang otomatis adalah perempuan semua. Ketika kita bertemu itu sulit sekali menyatukan suatu persepsi bagaimana kita bisa membagi waktu. Jadi kalau tadi mungkin kodrat perempuan, kalau saya lebih konsen sekarang ini kalau kodrat itu sudah pasti tidak bisa kita pungkiri. Tapi yang saya keluhkan saat ini adalah bagaimana perempuan-perempuan membagi waktu antara kegiatan di masyarakat, di organisasi dengan waktu yang ada di rumah. Jadi kalau saya sendiri dengan anak 3 saya tidak pernah kesulitan dengan waktu. Saya bangun pagi, saya sudah siapkan semua. Jadi saya yang mengatur waktu, bukan waktu yang mengatur saya. Nah, di sini saya bisa sharing dengan Ibu mungkin Bu Nina tadi nih, Bu Nina, bagaimana dengan posisi perempuan yang bukan lagi masalah untuk kodrat, tapi adalah waktu. Bagaimana perempuan bisa memanage waktu untuk keluarga dan untuk organisasi. Karena kita ketahui, kita sebagai ibu otomatis hampir 80% itu adalah kuncinya di kita. Karena saya sendiri adalah produk gagal, Bu, dalam rumah tangga. Karena saya sudah menjadi perempuan hero, jadi saya bisa memanage rumah tangga. Ternyata saya ini kalau awalnya saya merasa saya adalah perempuan perkasa, kalau sekarang saat ini saya semakin menyadari bahwa untuk mencari bapak untuk anak-anak itu adalah hal yang sulit. Itu adalah suatu jadi apa yang disebut dengan broken home untuk anak itu bisa boleh dikatakan 80% bisa terjadi ketika saya menjadi perempuan perkasa yang egois. Nah, bagaimana karena ini adalah forum yang untuk perempuan di Hari Perempuan, bagaimana perempuan-perempuan ini bisa menjadi perempuan, bukan perempuan yang pintar. Kalau yang pintar saya rasa tadi sudah begitu banyak gelar yang bisa kita dapatkan. Nah, bagaimana kita bisa menjadi perempuan yang bijak di dalam masyarakat maupun bijak di dalam rumah tangga, peran kita sebagai ibu. Itu aja yang perlu saya sampaikan dan mungkin bisa kita menjadi sharing yang bisa bermanfaat untuk saya pribadi maupun untuk kita semua. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Terima kasih Bu Mardi. Saya Iya. menanggapi mampu memungkinkan ya. Ya, Jadi silakan Ibu. itu karena konstruksi budaya perempuan itu dikonstruksi sebagai ibu rumah tangga, sehingga kemudian itu merasa punya ketika misalnya berkiprah di luar rumah itu merasa harus beres gitu loh di dalam rumah juga. Nah ini yang kemudian menjadikan perempuan itu punya double atau multiple burdens. Jadi punya beban ganda di luar dan di dalam dan di luar rumah, atau multiple yaitu ketika dia juga harus urus anak, menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, cari nafkah, menyuruh suami kayak gitu. Nah, justru menurut saya solusinya bukan
Atau kalau saya sih solusinya menurut saya bernegosiasi dengan pasangan untuk Ya. berbagi peran gitu. Karena ya kita hidup tuh di dunia yang sama, ada laki-laki dan perempuan, sehingga kalau misalnya kita tidak bernegosiasi dengan pasangan, semua beban bisa kita sendiri yang harus tanggung. Dan saya juga baru tahu kalau kita mengerjakan menanggung banyak beban itu adalah merupakan salah satu indikator ketidakadilan gender. Itu aja, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mbak Nina. Itu yang mungkin agak masih sulit ya untuk mengajak laki-laki berpikir bahwa urusan domestik di rumah tangga itu juga menjadi tanggung jawab dia, gitu kan? Karena saya kira masih mayoritas laki-laki beranggapan tugas laki-laki adalah bekerja di luar untuk menghidupi rumah tangga, sementara Ya. persoalan rumah tangga adalah persoalan istri. Saya kira itu masih kuat, termasuk pada orang yang secara mainstream agamanya kuat. Saya kira konstruksi itu bisa-bisa makin kuat, Makin kokoh yang ada Mas Elza. makin kokoh ya. Ya. Tapi Ada Bu yang Nina ini ada yang resen, saya ingin tanya ya, mungkin ada proses pencerahan dari kalangan aktivis tentang kesetaraan laki-laki dan perempuan ini, dan ini mungkin makin meluas ya. Tapi kalau Ibu melihat bagaimana sebenarnya soal kebijakan ya dari negara, dari pemerintah selama ini dalam konteks kesetaraan ini, Ibu melihat bagaimana banyak progres atau jalan di tempat ya? Menurut saya karena Indonesia ini adalah bagian dari internasional gitu ya, dan dia gaul gitu. Indonesia itu gaul dengan di dunia internasional, makanya ketika misalnya International Women's Days itu kan dimulainya tahun 75. Nah, itu masuk ke GBHN, perempuan dimasukkan walaupun misalnya hanya sebagai ibu rumah tangga, tapi kemudian ngikutin juga kan International Division of Labor kemarin kemudian diganti secara internasional kan pembangunan itu kan Women in Development itu tahun 70-an di mana perempuan itu diposisikan ya tadi ibu rumah tangga. Barat juga kayak begitu, gak beda-beda jauh gitu. Kemudian digantikan tahun 80-an itu kebijakannya Women and Development, yaitu jadi peran ganda itu. Kemudian tahun 90-an secara internasional itu program pembangunan itu Gender and Development. Nah, itu gender masuk ke Indonesia tahun 90-an gitu loh. Dan itu Indonesia tuh ngikutin secara internasional, misalnya setelah tahun 90-an udah mulai mengenal gender, itu tahun 2000 itu bahasa Presiden Gus Dur ada gender mainstreaming, ya kan? Nah, kemudian secara internasional 2015 itu ada MDGs ya, Millennium Development Goals gitu ya. Itu Indonesia juga mengadopsi Millennium Development Goals. Millennium Development Goals itu kan ada 7 goals kalau tidak salah. Berapa goals? Jadi ada tujuan-tujuan yang harus dicapai, di antaranya gender equality gitu ya. Nah, kemudian Millennium Development Goals belum berhasil, ada SDGs ya, Sustainable Development Goals yang ada 17 goals itu, dan goals number 5 itu adalah gender equality. Dan itu diadopsi oleh Indonesia. Jadi secara kebijakan sebetulnya sudah mulai berpihak kepada terwujudnya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Hanya saja konstruksi patriarki itu sudah mengakar berabad-abad, sehingga kemudian istilahnya kayak sebuah bangunan, apalagi dia membatu gitu ya, untuk didekonstruksi atau diubah kembali itu needs time and effort. Dan time and effort itu tidak hanya bisa dilakukan oleh perempuan saja, tapi juga bersama-sama dengan laki-laki, karena laki-laki dan perempuan itu kan ya itu tadi hidup di satu dunia yang sama gitu ya. Misalnya saya dengan suami saya satu rumah, jadi kalau misalnya pekerjaan nggak dikerjakan oleh suami ya harus dikerjakan oleh saya. Kalau saya tidak dikerjakan oleh saya berarti oleh suami gitu. Berbagi itu kuncinya, dan bernegosiasi, komunikasi menjadi kunci gitu. Ya itu jangan sampai kayak saya dulu saya kalau ya kadang-kadang sekarang juga kadang-kadang suka pingin dimengerti, sudah bisa dibaca sendiri pemikirannya, padahal nggak gitu. Kita itu perlu mengkomunikasikan dengan baik, dan saya sudah membuktikan sendiri ketika saya mengkomunikasikan dengan baik apa yang saya harapkan kepada suami, biasanya saya
terpenuhi harapan saya. Jadi yang penting itu adalah mengkomunikasikannya dengan baik, yang bisa dipahami dan mudah dikerjakan. Itu saja. Tidak dengan marah-marah dan sebagainya. Kalau misalnya saya udah pusing, udah terlalu banyak beban dan sebagainya, terus ya komunikasinya kurang baik, hasilnya akan memperburuk situasi. Itu yang saya alami. Terima kasih Pak Mas Elja sudah bertanya. Baik, saya langsung mengundang ada Fadila Faikoh di sini yang juga raise hand. Silakan Kak Fadila. Oke, Assalamualaikum semua. Izin bertanya, Prof. Saya kebetulan mahasiswi S2 SPS UIN Jakarta. Saya ingin bertanya bagaimana Prof menanggapi laki-laki dengan insekuritas tinggi, karena di usia sekarang gitu banyak laki-laki yang maafnya kita bilang secara pendidikan maupun secara pekerjaan itu dia lebih di bawah kita gitu, tapi karena egosentrisnya dia malah suka membangun konstruksi-konstruksi sosial patriarkinya gitu untuk membunuh mental kita gitu. Karena rasa insecure-nya tadi dia banyak sekali gitu membuat dalil-dalil yang seperti kayak kamu kan perempuan sementara sudah S2 gitu. Jadi banyak statement-statement, jadi banyak berargumentasi gitu. Padahal kan harusnya ngikut arahan laki-laki dan lain sebagainya. Bagaimana Prof? Terima kasih Prof. Wah, Nah, terima ini kasih umum ini. pertanyaannya. Itu sign of insecurity memang. Itu sign of insecurity dan sebetulnya inferiority sebetulnya ya. Iya. Inferiority, sign of inferiority karena merasa inferior itu kemudian dia insecure gitu ya. Ya bagaimana ya? Ya itu juga memang produk konstruksi budaya ya, di mana patriarki itu mengharuskan yang berjenis kelamin laki-laki itu harus selalu lebih tinggi gitu. Jadi mungkin harus banyak komunikasi juga tentang konstruksi budaya patriarki ini, bahwa dan menyebutkan bahwa kesetaraan antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Kalau baca bukunya Nasaruddin Umar itu bagus, yang argumen kesetaraan gender dalam Al-Quran yang terbitan tahun 99. Di situ banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menekankan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan gitu ya. Jadi memang untuk mendekonstruksi konstruksi pemikiran patriarki itu memang harus dengan proses belajar gitu ya. Dan itu terus-menerus. Kemudian ada saatnya mungkin kita resisten. Jangankan laki-laki untuk belajar feminisme ataupun gender. Saya sendiri ketika di awal-awal tahun 93 itu ketika pertama kali mendengar Rifat Hasan waktu itu ke Indonesia, dia ngasih kuliah dan mengatakan, itu yang pertama kali saya dengar gitu ya, men and women in Islam are equal. Saya tuh berasa aneh gitu ya. Dan saya menolak gitu. Karena di dalam hidup saya gitu ya sampai selesai S1 itu dikonstruksi di keluarga saya bahwa laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan, lebih mulia, terus warisnya 2 kali lipat dari perempuan. Itu yang saya dengar gitu. Itulah yang dikonstruksi di kepala saya. Sehingga kemudian ketika mendengar pertama kali ada yang mengatakan in Islam men and women are equal, that's not my Islam. Jadi saya itu protes, saya ngacung gitu ya. Kemudian alhamdulillah aja waktu itu diberi kesempatan untuk bertanya, terus saya bertanya challenging Rifat Hasan begini, how could you say that in Islam men and women are equal while the Quran says ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima fadallahu ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi saya itu merasa benar. Sehingga kemudian ketika dia menjawab pertanyaan saya di sana, tapi sebetulnya pikiran saya itu bertarung, menolak apa yang dia katakan karena that's not my Islam. My Islam pokoknya laki-laki lebih tinggi gitu. Jadi saya mafhum ketika misalnya sedang mengajar tentang gender, karena ini kan memang ini ya sangat mendekonstruksi budaya yang ada, dan kemudian mereka menolak ataupun marah. Saya paham karena saya juga pernah ada di stage itu ketika dari kondisi sebelum mengenal gender, percaya secara literal ayat itu gitu ya, kemudian menolak gitu ya, menolak. Tapi kemudian penolakan saya itu tidak berhenti sampai di situ.
saya berpikir gitu ya, kemudian saya membaca, saya belajar, dan kemudian bisa membuka dan akhirnya menerima argumen Rifat Hasan itu. Tapi setelah proses saya membaca artikel dia, dari satu artikel ke artikel lain, memahami, jadi prosesnya panjang gitu. Itu dulu mungkin. Ya, Sebetulnya apa yang saya katakan ini ada di buku yang sudah saya edit dan saya tulis, menjadi feminis muslim ya, bisa ya. ada di Shopee. Jadi iklan. Boleh langsung Baik, dicari. mungkin dekonstruksi pertama yang dilakukan adalah oleh negara itu untuk menyetarakan laki-laki dan perempuan, itu mungkin membubarkan PKK dan Dharma Wanita ya, karena dalam kedua organisasi itu posisi perempuan itu ditentukan oleh posisi laki-laki. Jadi prestasi perempuan sehebat apapun dia tidak bisa misalnya jadi ketua Dharma Wanita karena posisi ketua Dharma Wanita itu ditentukan oleh posisi suami. Oke, Amel, masih ada yang bertanya di kolom chat. Kalau enggak, kita mungkin minta komentar dari Pak Eka Budianta ya, yang dari Nah, tadi menarik. menyimak acara ini. Dan juga nanti kita minta John Minofri mungkin. Pak Eka, Selamat malam Pak Eka. malam Pak Eka. Iya, Ya, saya sangat terharu dan kagum pada Ibu Nina. Itu karena pada awalnya sangat dogmatis, kemudian menggunakan akal sehatnya. Saya pikir itu contoh yang paling baik yang saya pernah dengar. Itu saya kira terima kasih Ibu Nina, luar biasa. Semoga bukunya laris manis. Ya, dan saya pikir itu contoh yang luar biasa untuk kita semua. Terima kasih, Pak Elsa. Ya, Terima baik Pak Eka. kasih. Ada yang promosi bukunya juga di kolom Ya, komentar kalau mencari bukunya Ibu Nina di ya, link e-commerce-nya. ya. John Minofri, apakah banyak hal yang merasa tergugat tadi dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Nina? Silakan, John. Terima kasih Elza dan terima kasih Ibu Nina. Saya dapat pencerahan ini. Minimal saya setuju lah ya dengan pendapat Bu Nina. Cuma saya ingin komentar begini. Di zaman saya masih bekerja ya, maksud saya bekerja aktif dulu sebagai wartawan ya. Saya banyak menemukan perempuan-perempuan hebat ya di lapangan itu. Sehingga saya sebenarnya tidak melihat ya bahwa perempuan itu direndahkan gitu ya, atau bekerja harus di rumah gitu. Karena melihat orang-orang yang saya temui di lapangan itu bahkan dia lebih hebat dari laki-laki ya. Misalnya di IBM tuh pernah country manajernya perempuan. Kemudian di banyak perusahaan lah ya, ininya perempuan, bos besarnya ya. Dan memang tidak tahu saya bagaimana rumah tangganya, tapi biasanya sih baik-baik aja ya. Kalau misalnya dia berpendidikan gitu, sama-sama berpendidikan laki-laki dan suami dan istrinya, dia baik-baik saja. Ada beberapa orang yang saya kenal, walaupun dia tidak jadi bos besar ya, rumah tangganya baik-baik aja ya. Bahkan ada yang tadi diceritakan oleh siapa ya tadi ya, bahwa istrinya gajinya lebih baik, karirnya lebih baik dibanding suaminya, dan suami mau menerima kondisinya ya, dia harus mengerjakan pekerjaan di rumah ya, termasuk mencuci gitu ya, menyapu, nggak ada masalah. Nah, yang berbeda adalah ketika saya pulang gitu ya di lingkungan saya, tetangga saya misalnya ya, itu sebaliknya ya, perempuan itu seperti dipaksa oleh kodrat, oleh lingkungan atau oleh kepercayaan mereka bahwa harus mengabdi pada suami. Kalau pergi istri harus izin ya, suami enggak, boleh pergi aja gitu. Nah, saya melihat justru ini dikondisikan oleh para ustazah ya. Ustazah itu sering ceramah, saya sering nguping gitu ya.
mengajarkan bahwa bagaimana bahwa perempuan itu harus mengabdi pada suami ya. Restu suami itu adalah restu Tuhan, dibilang gitu. Kita tidak boleh melawan suami. Kalau istri salah, coba introspeksi gitu. Jangan-jangan istrinya yang melakukan awalnya kesalahan lalu dianggap itu sebagai balasan ya dari suami gitu. Nah, ini berbeda sekali. Jadi di kalangan orang yang terdidik kayaknya udah aman lah ya, udah kesetaraan. Tapi di bawah di lingkungan orang-orang lingkungan saya lah ya, di kampung gitu ya, itu justru sebaliknya yang terjadi. Apakah pengamatan saya ini salah, Ibu Nina? Terima kasih, Pak Elza dan Amel. Ya, silakan. Ya, saya kira kondisi laki-laki dan perempuan di Indonesia itu memang beragam ya. Dan ya kadang-kadang itu juga tergantung kepada kepribadian juga gitu ya, di tengah keragaman ekonomi, tingkat pendidikan gitu. Ada misalnya perempuan desa yang tidak berpendidikan tapi punya determinasi gitu. Tapi memang kebijakan negara, lingkungan itu juga turut berkontribusi pada pembentukan diri kita gitu ya. Jadi saya ini mungkin sampai saya sadar gender ketika S2 ya tahun 95, itu ya saya produk konstruksi budaya gitu. Kayak di Sunda itu dikonstruksikan kayaknya perempuan itu yang ideal itu adalah yang stupid, yang cantik, enak dilihat, stupid, pendiam gitu ya. Jangan lebih pinter daripada laki-laki gitu. Dan itu berpengaruh juga kepada saya gitu ya. Jadi ketika kuliah gitu ya di UIN Bandung, saya ingat gitu ya, waktu itu semester 3. Dari semester 1 IPK saya selalu tertinggi kalau di kelas itu. Tapi kemudian saya pindah dari jurusan bahasa Inggris ke pendidikan agama Islam, di mana di situ walaupun lebih banyak perempuannya tapi kayak ada male dominated gitu ya, sangat kental patriarkisnya, seolah-olah perempuan itu nggak boleh terlalu aktif di kelas, sehingga kemudian saya itu nggak aktif di kelas itu. Jadi saya merasa perempuan tuh nggak usah lah terlalu aktif gitu ya. Pokoknya kalau bisa merendahlah di laki-laki. Tahu-taunya ada dosen statistik yang dia itu menilai keaktifan mahasiswa, sehingga kemudian karena saya tidak aktif mengerjakan soal-soal di kelas gitu ya, akhirnya saya itu cuma dapat nilai B. Padahal menurut saya itu maksimal gitu loh. Dan saya biasanya mendapatkan nilai A. Nah, dari sejak saat itu, dari sejak saya mendapatkan nilai B gitu di mata kuliah yang saya itu bisa gitu ya, tapi nilainya tidak maksimal, akhirnya saya udah padahal saya waktu itu belum belajar gender. I don't care about the Sundanese expectation. Saya biarin aja. Maksudnya itu kan resikonya kan kalau misalnya kita misalnya pinter, talkative kayak gitu, mendobrak keidealan saat itu, ancamannya kan we are not marriageable gitu kan. Mungkin orang-orang pada takut mendekati kita gitu kan. Konsekuensinya nggak bakal bisa punya pacar. Memang saya waktu selama di UIN Bandung nggak ada tuh orang UIN Bandung yang istilahnya mendekati saya gitu, atau berani mendekati saya gitu. Jadi saya nggak ada istilahnya laki-laki itu di ketika saya kuliah itu di kampus itu yang mendekati saya tuh nggak ada gitu ya. Pada takut karena ya mungkin karena saya selalu being the best gitu ya. Dan itu resiko gitu. Walaupun kemudian alhamdulillah Allah ya memberikan jodoh yang dia itu tidak takut istri yang maju gitu. Tapi kalau saya tidak mendobrak konstruksi budaya bahwa perempuan Sunda yang ideal itu adalah yang cantik, yang pendiam, yang bodoh gitu ya. Ya mungkin saya masih tertinggal gitu dan tidak lulus dengan nilai terbaik gitu. Maaf kalau saya mungkin kemana-mana. Oke. Dan satu lagi ya, silakan Jo. Saya ingin mendapat pandangan dari Ibu tadi soal pengajian perempuan yang sering saya dengar, curi-curi dengar itu dia selalu menempatkan perempuan itu seperti ya laki-laki patriarki, kemudian
perempuan tuh ya kerjanya di rumah yang gitu, itu banyak sekali gitu ya, mau di TV, mau di tetangga, mau di radio itu. Apakah itu memperparah ya persepsi perempuan-perempuan terutama di kalangan bawah, juga nggak di kalangan bawah sebenarnya, teman-teman saya yang dulu seusia yang sekarang sudah bikin pengajian itu jadi berubah ya, dia menganggap bahwa laki-laki itu super gitu ya, harus dihormati, dihormati sih harus ya, artinya menempatkan laki-laki itu satu strip lah di atas perempuan. Nah, saya ingin menambah pertanyaan satu lagi, apakah fenomena child free itu menurut Ibu Nina itu adalah semacam pemberontakan dari perempuan agar derajatnya itu setara dengan laki-laki gitu? Terima kasih. Terima kasih, saya langsung jawab aja ya. Maaf Mbak Abel. Jadi itu, ya, menjamin dirinya bisa feminis. Perempuan bisa bersifat patriarkis karena konstruksi budayanya seperti itu. Ketika dia tidak belajar tentang gender ataupun yang membuat dia kritis terhadap budaya patriarki, maka dia sendiri itu bisa being patriarchal. Makanya feminis juga bukan biologis ya. Bisa saja dia berjenis kelamin laki-laki, tapi karena proses belajar seperti Fakhruddin Abdul Qadir, Marzuki Wahid, ya kayak Hussein Muhammad, mereka adalah laki-laki, tapi mereka belajar tentang ketidakadilan terhadap perempuan dan mereka menjadi feminis, ya seperti yang ditulis di dalam buku yang tadi menjadi musim feminis. Kemudian pertanyaan yang kedua tentang fenomena child free. Sebetulnya saya tidak melihat itu sebagai fenomena baru karena mungkin karena saya mengenal beberapa orang juga yang memutuskan untuk tidak punya anak gitu ya. Jadi bukan, jadi kita itu memang dikaruniai Allah tubuh gitu ya dengan potensi bisa punya anak, ya kan? Tapi seperti halnya menikah gitu ya, menikah juga itu a choice whether you wanna get married or not, itu pilihan. Dan itu tidak menjadi pilihan banyak orang karena memang kita kan memang itu tidak menjadi pilihan banyak orang gitu. Tapi kita harus respect kepada orang yang memiliki pilihan untuk tidak menikah atau tidak punya anak gitu ya. Karena kita lihat, saya pikir setiap orang punya hak lah untuk menentukan hidupnya dan kita tidak perlu mencela apa yang diputuskan oleh seseorang karena mungkin konteks kehidupan seseorang itu bisa berbeda dari kita dan mereka punya reasoning yang strong gitu ya untuk misalnya tidak memiliki anak entah karena faktor kesehatan atau karena kesempatan ingin berbuat apa untuk mengurangi populasi yang besar seperti itu. Jadi kalau saya respectful aja kepada any decision that people need orang membuat keputusan itu gitu ya. Itu aja. Ya, betul. Mas Elza, di kolom komentar ada sedikit pertanyaan, saya bacakan komentar barangkali ya dari Alida. Di Indonesia, untuk kami perempuan-perempuan yang memilih berkarir lebih mudah karena kita pada umumnya mampu membayar asisten RT atau babysitter, begitu. Juga ada yang raise hand di sini, ada Pradana Adi. Ya, Adi raise hand lagi, silakan Adi. Ya. Ibu, saya mau nyambung dari pertanyaan Pak John tadi. Jadi kayaknya ada ekspektasi sosial bahwa perempuan tuh harus sempurna di rumah tangga dan di karir. Jadi ketika ada perempuan yang berkarir dan bercerai, itu biasanya di stigma, buat apa karir kayak apa rumah tangga lo anjur kayak gitu. Padahal menurutku sih so what gitu. Manusia kan juga nggak semuanya sempurna gitu. Ada yang karirnya bagus, ada yang rumah tangganya bagus. Kalau dua-duanya bagus, alhamdulillah sekali. Tapi kan nggak semua orang bisa begitu gitu. Jadi menurut Ibu gimana caranya kita mendekonstruksi bahwa it's okay kalau cerai, kalau seorang perempuan tuh cerai dan karirnya bagus ya nggak apa-apa, so what gitu loh. Oh masih dia sebagai manusia pun masih banyak manfaatnya kok gitu. Makasih Bu. Terima kasih Adi pertanyaannya. Maaf Amel langsung. Ya, silakan. Jadi it takes two to tango. Jadi ketika menari tango itu harus berdua. Ketika misalnya ada perceraian, kita tidak bisa blame perempuan saja untuk
berakhirnya sebuah pernikahan gitu ya. Dan perceraian dalam Islam itu kan abghadul halalil indallah at-thalaq gitu ya. Jadi dia itu adalah sesuatu yang halal tapi yang paling dibenci. Tapi kita lihat juga penyebab perceraian itu bisa beragam ya. Bisa KDRT, untuk apa kita hidup dalam sebuah rumah tangga yang bisa membahayakan nyawa. Jadi akhiri saja gitu kan. Memang ada jalan keluarnya. Jadi memang yang perlu kita promosikan di tengah masyarakat kita, kita tidak perlu menstigma perempuan karena bercerai ya, ataupun janda, karena belum tentu perempuan yang salah. Maaf kalau tidak bisa menjawab dengan baik, Adi. Itu saja, terima kasih. Oke, Bu Nina. Tadi ada juga yang raise hand, Kak Nita Lusai. Iya, boleh nambahin sedikit, Amel? Silakan. Kalau kita nih sekarang sudah berjalan ya, artinya yang bisa kita lakukan setelah kita berjalan itu seperti yang tadi Bu Nina sampaikan, berkomunikasi, terbuka. Suami kita, pasangan kita itu bukan cenayang ya, jadi bagaimana kita bisa menceritakan apa yang kita ingin kita harapkan. Tapi PR terbesar kita itu justru ada pada anak-anak kita. Bagaimana kita menjadikan anak-anak kita perempuan dan laki-laki sama ya, bisa saling menghargai, menghormati, dan tidak ada bedanya anak perempuan dan laki-laki. Nah, biasanya seseorang itu akan dipengaruhi dengan pola didik, pola ajar, pola asuh, bagaimana mereka tumbuh. Nah, tugas kita ini sekarang bagaimana supaya anak-anak kita tidak punya konstruksi sosial yang baik, bisa melihat perempuan dan laki-laki pada posisi yang sama, setara, dan kita melatih anak-anak kita tuh harus sama. Kadang-kadang kita tuh gini loh, kalau anak perempuan dikasih beban, kamu nyapu, kamu nyuci, bantuin mama, mesti bisa masak loh. Nanti kalau nggak bisa masak gimana kamu layanin suami kamu, misalnya gitu ya. Tapi anak laki-laki tidak diberikan beban yang sama. Nah, ini menurut saya juga ketidakadilan itu dimulai dari bagaimana kita mendidik anak-anak kita. Mungkin itu catatan saya. Kita sekarang sudah melangkah, tapi jangan kemudian anak-anak kita mendapatkan pola didik yang salah, dan itu harus kita lakukan sekarang mulai dari keluarga kita, dan bagaimana kita memprovokasi keluarga-keluarga yang lain juga untuk memberikan pola didik yang adil untuk anak-anaknya. Terima kasih, Amel. Terima kasih, Kak Nita. Barangkali maksud ini juga bentuk rekonstruksi budaya kali ya, Bu Nina ya, dari rumah tangga begitu, dari dalam rumah terhadap didikan anak-anak. Satu lagi, Amel. Ya. Sedikit aja. Jadi Bu Nina, saya sering mendapatkan cemek begitu dari lingkungan sekitar, karena anak laki-laki saya itu mereka wajib mencuci pakaiannya sendiri, memasak, punya daftar piket, mereka menyapu, mengepel, dan lain sebagainya. Ya keluarga terdekat aja suka ngebilangin, wah anak laki-laki terlalu dikerasi gitu loh. Nah, itu responnya. Nah, saya nggak tahu ya apakah pola saya salah, tapi saya hanya mau menekankan bahwa walaupun kamu laki-laki, ya bukan berarti kamu tidak bisa melaksanakan tugas perempuan. Demikian juga perempuan harus bisa melaksanakan tugas-tugas laki-laki. Kayak Amel tuh benerin bocor gitu ya. Nah, itu kan salah satu. Kalau kita mampu kenapa tidak? Ya kecuali kita tidak mampu. Terima kasih. Oke, Bu Nina, sebelum kembali ke Bu Nina karena juga sudah di penghujung waktu, saya bacakan satu pertanyaan terakhir di kolom komentar. Ada Mas Arjo. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menghadapi pemikiran yang merendahkan derajat perempuan karena banyak orang menyinyir dan mudah membenci. Barangkali juga bisa sekaligus diberondong sebagai pernyataan penutup nih Ibu Nina di penghujung diskusi kita pada malam hari ini. Silakan Ibu Nina. Makasih Amel, sebetulnya ini saya bersyukur ini Mbak Dita ikut nimbrung karena saya lagi sambil makan di jalan sambil makan malam. Itu saya punya anak dua-duanya laki-laki, tapi saya ajarin kayak masak nasi, cuci piring, nyetrika, nyuci baju. Walaupun akhirnya kemudian mereka tidak melakukannya ya, tapi bisa sih harus gitu ya. Jadi saya setuju dengan mendidik anak laki-laki dan perempuan
harus itu basic skills ya, basic skill untuk survive. Saya bilang kalau kamu keluar di luar negeri itu harus survive, bisa masak sendiri, bisa ini basuh sendiri, ngepel segala macam, itu bukan pekerjaan perempuan, tapi itu basic skill yang harus dimiliki baik laki-laki ataupun perempuan. Bisa, itu harus gitu ya. Kemudian tentang ini ya, jadi budaya patriarki itu satu paket dengan misoginis. Misoginis itu adalah kebencian kepada perempuan gitu. Dan itu karena dia dikonstruksi dari secara budaya dari sejak kecil, itu bisa tidak disadari. Misalnya kenapa laki mencalonkan diri sebagai rektor ataupun nyalek gitu ya, itu tidak ada stigma, kok dia tuh mau apa gitu ya, tidak ada mendiskreditkan dia untuk bahwa dia tuh ambisius dan sebagainya. Tapi kalau perempuan dilabeli negatif. Nah, pelabelan negatif ataupun stereotip itu juga merupakan salah satu indikator ketidakadilan gender selain yang tadi double atau multiple burdens itu gitu. Jadi dalam buku Gender dan Transformasi Sosial karangan Mansur Faki itu ada 5 indikator ketidakadilan gender. Pertama adalah subordinasi, perendahan ya. Di dalam budaya patriarki itu perempuan itu selalu ditempatkan lebih rendah daripada perempuan. Perempuan itu diletakkan lebih rendah daripada laki-laki, seolah-olah kalau dia laki-laki seolah dia akan lebih tinggi gitu ya, ataupun lebih mampu daripada perempuan gitu. Kemudian marginalisasi itu ya itu peminggiran. Jadi kayak di kampus itu yang jadi rektor ya laki-laki, jadi presiden laki-laki, perempuan itu ya sekretaris kayak gitu ya. Jadi tadi subordinasi, marginalisasi, stereotip ya, pelabelan negatif, kemudian double atau multiple burden, dan satu lagi ada violence, kekerasan ya, tadi kan disebutkan KDRT gitu ya, kekerasan itu sendiri ada secara fisik, psikologis, penelantaran ekonomi gitu ya, seksual gitu, termasuk pemaksaan seksual dari suami kepada istri ketika istri tidak siap secara fisik. Dan closing statement saja, saya berterima kasih sekali lagi kepada Bang Elza dan Kak Amel yang sudah mengundang dan memberikan kesempatan. Mohon maaf kepada yang hadir dan saya berterima kasih dengan situasi saya sedang di perjalanan sehingga kemudian wajah saya tidak terlihat terang gitu ya. Tapi alhamdulillah so far tidak ada gangguan koneksi. Terima kasih. Sekarang saya sudah hampir sampai di rumah. Sekarang udah pas lewat di depan UIN Bandung. 5 menit lagi sampai rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Nina Nurmila. Wajahnya tidak terlihat terang, tapi kata-kata yang memberikan pencerahan. Cela. Yang jelas selamat Hari Perempuan Internasional untuk besok hari dan semoga semangat untuk perempuan-perempuan Indonesia bahwa kita juga punya banyak peranan yang bisa digali dan jangan hanya terkungkung pada konstruksi budaya dan konstruksi sosial yang rasanya menghambat begitu ya untuk kemajuan perempuan di Indonesia. Terima kasih banyak Ibu Nina, terima kasih banyak sahabat Satu Pena, teman-teman senior sekalian. Kita akan jumpa lagi di webinar Hati Pena di minggu depan, Kamis minggu depan tentu dengan tema yang tidak kalah menarik dan juga inspiratif. Akhir kata kita tutup diskusi kita pada malam hari ini. Selamat istirahat. Semoga banyak hal positif yang bisa diambil dari obrolan kita pada malam hari ini. Sehat selalu dan sampai jumpa. Selamat menyambut Ramadan karena minggu depan kita hadir dalam suasana Ramadan. Sehat selalu teman-teman. Sehat semuanya. Terima kasih Bu Alida, Katami dan hadirin sekalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin menutup ruang virtual kita pada malam hari ini. Selamat beristirahat teman-teman semua.